Apalagi tagline Jakarta Baru semakin memperjelas jika Ridwan Kamil benar-benar ingin mengubah wajah, desain, dan bentuk kota Jakarta. Salah satu program Pramono Rano adalah membangun transportasi terintegrasi ke JIS, bukan malah membangun stadion baru seperti programnya Ridwan Kamil. Selama ini, transportasi massal yang terintegrasi masih hanya sebatas di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Wilayah lain perlu mendapatkan fasilitas yang sama. Kabar baik buat warga Jakarta hari ini. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei elektabilitas pasca debat calon gubernur Jakarta yang pertama. Hasilnya melebihi ekspektasi saya, di mana elektabilitas Pramono Rano Karno unggul dari Ridwan Kamil Suswono dengan perbandingan 41,6% berbanding 37,4%. Tren survei yang konsisten dan menyala ini berlanjut secara positif. Baru 3 minggu yang lalu, Pramdul memperoleh angka elektabilitas 28,4%, di mana Ridwan Kamil masih memimpin dengan elektabilitas 52,6%. Angka sebesar itu sebenarnya cukup bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memenangkan Pilkada DKI satu putaran saja. Hasil ini di luar dugaan saya. 2 bulan yang lalu, elektabilitas Pramono Anung bahkan masih di bawah 5%. Tidak ada yang sama sekali menyebut namanya atau menjagokan nama Pramono Anung saat itu. Saat itu, warga sangat berharap agar Ahok atau Anies yang dicalonkan, bukan nama yang lain, apalagi Pramono Anung. Pram Rano bahkan hampir unggul di semua segmen saat ini. Misalnya dari segmen pendukung calon presiden di 2024, mayoritas pemilih calon presiden mendukung Pram Rano. Dari faktor gender, agama, suku, dan pendidikan, mayoritas hasil survei menunjukkan dukungan kepada Pramono Rano Karno. Lalu mengapa Pramono Anung bisa secepat itu melambung elektabilitasnya? Strategi apa yang dipakai oleh Mas Pram dan Bang Dul? Mungkinkah Pramdul menang dengan satu putaran saja? Apakah strategi gimmick ini tidak menarik lagi bagi warga Jakarta saat ini? Salah satu yang paling mempengaruhi adalah citra personal masing-masing calon. Bagi warga Jakarta, Ridwan Kamil dan Pramono Anung memang sama-sama menarik. Kalau dihitung-hitung, value mungkin sedikit unggul pada Ridwan Kamil di media sosial. Apalagi follower media sosialnya puluhan juta. Itu melebihi jumlah penduduk DKI Jakarta saat ini. Tetapi Pramono Anung dianggap membawa citra positif baik secara personal dalam urusan politik, originalitas ide dan gagasan, dukungan untuk Persija yang konsisten dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan warga Jakarta adalah coba saja lihat spanduk Ridwan Kamil dan Pramono Anung di jalanan. Ada perbedaan warna yang mencolok antara spanduk Ridwan Kamil dengan spanduk Pramono Anung. Ridwan Kamil identik dengan warna biru, sedangkan Pramono Anung identik dengan warna oranye. Dalam persepsi warga Jakarta, warna biru, entah dia biru muda atau biru tua, itu melekat dengan warna klub sepak bola asal Bandung, Persib Bandung. Klub sepak bola ini adalah rival utama klub kebanggaan Jakarta, Persija Jakarta dengan warna kebanggaan oranye. Jadi, dari pilihan warna saja, Ridwan Kamil Suswono sudah berlawanan dengan logika elektoral mayoritas warga Jakarta. Warna itu juga sudah berlawanan dengan top of mind dan psikologi warga Jakarta, terutama penggemar Persija Jakarta. Apapun yang berbau kebiru-biruan bagi Jackmania adalah sesuatu yang harus disingkirkan segera saat ini. Sama seperti tulisan dan ulasan saya sebelum-sebelumnya. Ridwan Kamil itu bobotoh sejati. Bisa saja dia berucap lewat mulutnya, I love Persija. Tetapi dalam hatinya, dia pasti akan berkata, I love Persib Bandung. Dalam politik, segala sesuatu bisa dikamuflasekan, tetapi soal hati laki-laki dalam mendukung klub sepak bola, hati itu tidak akan pernah sanggup untuk berpindah klub kesayangan. Apalagi tagline Jakarta Baru semakin memperjelas jika Ridwan Kamil benar-benar ingin mengubah wajah, desain, dan bentuk kota Jakarta. Tagline Jakarta atau Jakarta Baru artinya akan benar-benar berbeda dari Jakarta yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan, Ahok, Foke,
Sutioso, dan para gubernur pendahulu-pendahulunya. Ingat, warga Jakarta itu masih kecintaan dengan Anies. Sebagian lagi masih loyal dengan sosok yang bernama Ahok. Menabrak mereka sama saja dengan blunder. Apalagi warga Jakarta mayoritas adalah pemilih yang rasional. Loyalis kedua figur ini sebisa mungkin jangan sampai diganggu karya-karya peninggalannya, apalagi sampai menghadirkan kata baru. LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, JKMU, kartu lansia, dan berbagai layanan sosial lainnya rasanya sudah sangat bagus dan memadai untuk standar sebuah kota di Indonesia. Warga Jakarta tidak akan mungkin memilih figur yang akan mengubah standar yang sudah baik itu. Tagline Jakarta Baru itu bertolak belakang dengan Jakarta Menyala milik Pramdul. Jakarta Menyala dalam benak kita itu tidak akan mengganggu program gubernur sebelumnya. Jakarta Menyala tidak memadamkan apa yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan, Ahok, Fauji Bowo, dan Sutioso. Jakarta Menyala lebih dipersepsikan sebagai menguatkan dan menegaskan semangat warga Jakarta untuk bergerak lebih cepat, lebih semangat, lebih kolaboratif, dan lebih inspiratif kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Semangat yang sama ke arah tujuan yang pasti, yaitu Jakarta sebagai kota yang global, melanjutkan tradisi berprestasi dari apa yang sudah ditabur oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Contohnya, salah satu program Pramono Rano adalah membangun transportasi terintegrasi ke JIS, bukan malah membangun stadion baru seperti programnya Ridwan Kamil. Biar bagaimanapun, JIS adalah program peninggalan era Anies Baswedan yang sangat sayang jika terbengkalai begitu saja. Kita paham, akses transportasi menjadi kendala besarnya. Maka, kendala itu yang dihadirkan adalah solusinya, bukan malah memindahkan stadionnya ke tempat yang baru lagi. Ide Pramono Rano memperluas jaringan transportasi massal berbasis rel ke arah utara Jakarta dan timur Jakarta secara logika ini jelas lebih masuk akal. Selama ini, transportasi massal yang terintegrasi masih hanya sebatas di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Wilayah lain perlu mendapatkan fasilitas yang sama agar wajah Jakarta sebagai kota global yang manusiawi bisa benar-benar terwujud. Faktor rasional dan pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain itu dihubungkan dengan kondisi politik nasional yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu membuat warga Jakarta lebih menaruh simpati kepada Pramono Anung, bukan dengan Ridwan Kamil. Yang melek politik, mayoritas menaruh harapan pada pasangan Pramono Anung Rano Karno karena mereka lah antitesa dari koalisi gemuk atau Kim Plus yang berpesta pora dari Istana Negara dan mendukung Ridwan Kamil sekaligus di belakang. Kesalahan tagline, kesalahan pemilihan warna adalah sebuah blunder yang rasanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Belum lagi soal cuitan masa lalu yang menghina kota dan warga Jakarta. Rasanya tren elektabilitas Pramono Anung pada bulan depan bisa melewati angka 50%. Ridwan Kamil sibuk klarifikasi atas cuitan di masa lalu dan apa yang terjadi di Jawa Barat. Pramono Anung Rano Karno konsisten lepas landas dan terus menyala. Saya John Sitorus, Insight.